Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kita masuki ke pertemuan keempat. Setelah kemarin kita membahas mengenai pengertian, ciri-ciri dan jenis dari teks eksposisi, pada hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Saya bacakan terlebih dahulu KD-nya. Untuk KD 3.4 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk KD 4.4 yaitu mengkonstruksikan teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan. Selanjutnya saya bacakan indikatornya. Indikator 3.4 yang pertama yaitu menemukan struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk indikator 3.4 yang kedua yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk indikator 3.4 yang ketiga yaitu menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Selanjutnya yaitu indikator 4.4. Yang pertama yaitu menentukan teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan. Untuk indikator 4.4 yang kedua yaitu menyusun teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan. Untuk indikator 4.4 yang terakhir yaitu mengemukakan teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. Nah, selanjutnya kita masuki ke dalam materi, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama yaitu tesis. Tesis ialah bagian awal dalam sebuah teks eksposisi, itu yang dinamakan tesis. Selanjutnya yaitu argumentasi, bagian yang berisikan uraian-uraian atau penjelasan secara mendalam dan secara logis menggunakan fakta, data atau bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi maksudnya di sini argumentasi itu kita menjabarkan tapi harus terdapat faktanya dan bukti-buktinya, itu yang dinamakan argumentasi. Itu ada setelah tesis. Selanjutnya yaitu penegasan ulang. Setelah adanya tesis, argumentasi itu agar data itu benar-benar dinyatakan dapat real atau sesuai, itu harus ditegaskan kembali agar teks eksposisi itu tidak dikira hoaks. Itu. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Ada istilah. Istilah itu adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan atau sifat khas dalam bidang tertentu. Nah, maksudnya di sini istilah itu mengungkapkan sesuatu yang harus dimaknai. Banyak sekali di dalam teks eksposisi istilah-istilah. Contohnya di sini ada solusi, rekonsiliasi. Itu kan harus kita maknai lebih mendalam. Itu yang dimaksud dengan istilah. Selanjutnya kebahasaan teks eksposisi. Itu ada 2, yaitu afiksasi dan verba. Untuk afiksasi dan verba ini kemarin sudah saya jelaskan. Afiksasi ini adalah kata dasar yang telah mendapatkan imbuhan, itu yang dinamakan dari afiksasi.
Contohnya kata dasar tulis mendapatkan imbuhan menjadi menulis. Nah, sedangkan kata verba itu adalah kata kerja. Contohnya menyapu, menulis itu masuk dalam verba. Nah, selanjutnya itu penyusunan teks eksposisi. Yang pertama yaitu langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, kita harus menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Nah, kalian tuh mau menulis itu tujuannya apa? Itu tentukan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu membuat kerangka teks. Kerangkanya sebelum ditulis keseluruhan itu kita harus membuat kerangkanya terlebih dahulu. Yang keempat yaitu mengembangkan gagasan pokok dengan gagasan penjelas yang sesuai. Setelah kerangka jadi, kita mencoba untuk mengembangkan gagasan pokok dan juga gagasan penjelas. Dan yang terakhir yaitu menulis teks eksposisi secara padu sesuai dengan struktur teks eksposisi yang telah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya setelah langkah-langkah tadi selesai, itu ada penyuntingan teks eksposisi. Nah, ini ada langkah-langkahnya atau step-stepnya. Yang pertama yaitu menyiapkan naskah siap cetak yang siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Nah, yang kedua yaitu merencanakan dan mengarahkan penerbitan surat kabar atau majalah. Yang ketiga yaitu membaca, mencermati, menambah, dan mengurangi isi teks. Nah, jadi setelah kalian baca itu, kalian cermati kembali. Jika ada yang perlu tambahkan, kalian tambahkan. Jika ada yang perlu kalian hapus, dan jika ada yang kurang, ada yang kesalahan, kalian benarkan. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Nah, setelah tadi kalian perbaiki, kalian lihat lagi, misal ada kesalahan kebahasaan atau unsur-unsur ataupun strukturnya salah, itu bisa kalian perbaiki. Oke, selanjutnya udah habis. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.